tapi ini sebagai salah satu komponen, sebagai salah satu cara yang dilakukan agar para pasien yang terpapar COVID-19 bisa sesegera mungkin sembuh dan pulih kembali serta kembali sehat. Assalamualaikum Bapak Muhyi. Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat saja Bapak Ketua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan sehat. Amin. Tetap fokus urusan menjadi volunteer tentang masalah kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah sudah 13 tahun tetap istiqomah dalam bidang kesehatan. Saya tidak perlu untuk perkenalkan lagi karena Pak Muhyi sudah terkenal ya. Pak Muhyi, sambil lalu menunggu teman-teman ikut join di sini, kita bicara tentang masalah pentingnya bagaimana sulitnya, bagaimana sebetulnya untuk membantu percepatan kesembuhan saudara-saudara kita yang kebetulan terpapar COVID. Itu menurut informasi itu adalah harus dikasih plasma convalescent ya. Saya kurang familiar bicaranya Bang Muhyi karena ini yang lebih familiar adalah aktivis kesehatan ya Bang Muhyi. Gerakan donor darah plasma convalescent. Ini sebetulnya memang sulit ya Pak Muhyi ya. Menurut pengamatan dan pengalaman Pak Muhyi di lapangan melihat pasien-pasien COVID yang dirawat di vaskes. Ya Pak Ketua. Jadi begini, mengapa gerakan donor darah plasma konvalesen ini kita inisiasi dalam rangka untuk mendorong saudara-saudara kita penyintas COVID-19 ini agar punya keinginan dan punya keikhlasan untuk bersama-sama mendorong mereka agar mau berkeinginan untuk mendonorkan plasma konvalesennya. Ini sebagai salah satu upaya agar saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 ini bisa lebih cepat proses penyembuhannya dengan menggunakan donor plasma konvalesen ini. Nah, di lapangan saat kita mencari donor plasma konvalesen ini sulitnya luar biasa. Bahkan beberapa kali saya melakukan pengumuman, melakukan woro-woro untuk mencari donor plasma konvalesen ini sulitnya luar biasa. Bahkan saya sudah menghubungi beberapa nomor di luar Bangkalan, ke PMI Surabaya, ke komunitas-komunitas, itu luar biasa sulitnya. Dan sampai saat ini, itu sepanjang pengalaman saya ini baru saya mendapatkan tuh 2 orang, itu pun gagal untuk donor. Karena apa? Karena proses untuk donor darah plasma konvalesen ini tidak mudah, prosesnya berbeda dengan donor darah biasa. Begitu, Pak Aliman. Pak Ketua, selamat datang bagi teman-teman. Ada Muhammad Mufin Dafirdaus dan ada Asin, ada Fawaid dan yang lain-lain. Selamat datang di Zoom ini. Sebelum saya buka ke publik untuk ikut serta berpendapat dan juga memberikan saran dan bagaimana gerakan ini bisa masif dilakukan di lapangan, karena di Kabupaten Bangkalan khususnya di RSUD itu saya berpengalaman sendiri untuk mencari itu sulitnya bukan main. Penting sebetulnya untuk mendukung apa yang dilakukan oleh DKR, Ketua DKR. Tapi barusan dijelaskan ini tidak gampang ya, tidak mudah untuk mendapatkan pendonor gitu ya. Alasannya kurang tahu juga kenapa. Apakah memang data-data COVID ya? Alasan syarat untuk bisa menjadi penyintas itu gimana Pak Muhyi sebetulnya Pak Muhyi? Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman dan saudara-saudara sekalian, jadi plasma konvalesen ini adalah berasal dari penyintas COVID-19. Artinya pasien yang bertahan dan sembuh dari COVID-19. Nah, ini datanya saya punya banyak. Jadi artinya saya bahkan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan data dari saudara-saudara kita yang penyintas COVID-19, yang sudah sembuh dari COVID-19. Tapi itu juga bukan sebuah perkara mudah. Ketika kita mengedukasi mereka,
mengajak mereka untuk donor, mereka juga agak kesulitan karena mereka juga takut ya. Juga mereka kurang begitu berkenan untuk mendonorkan plasmanya gitu loh. Maka dari itu kita dorong gerakan untuk donor darah plasma konvalesen ini dalam rangka apa? Kebutuhan donor plasma konvalesen ini begitu besar. Dan ini sebagai salah satu upaya untuk mengobati pasien yang terpapar COVID-19. Memang tidak pasti akan sembuh, tapi ini sebagai salah satu komponen, sebagai salah satu cara yang dilakukan agar para pasien yang terpapar COVID-19 bisa sesegera mungkin sembuh dan pulih kembali serta kembali sehat. Begitu, Pak Aliman. Pak Ketua, posko untuk bagaimana kalau ada orang yang sadar gitu. Mungkin dari Zoom kita ini nanti banyak orang yang mendengar kan di Bangkalan gitu ya. Banyak sebetulnya yang sudah sembuh dan mungkin sudah cukup syarat untuk bisa mendonorkan menjadi penyintas ini. Kemana harus apa namanya harus berkoordinasi. Pak Mugi memberikan arahan kemana atau ada HP dan nomor-nomor yang bisa dihubungi Pak Mugi atau di mana itu poskonya Pak Mugi? Betul. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah woro-woro di medsos itu bahwa kami dari DKR Dewan Kesehatan Rakyat Kabupaten Bangkalan siap memfasilitasi apabila ada saudara kita yang berkenan untuk donor plasma konvalesen. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak PMI Bangkalan sendiri itu juga siap untuk memfasilitasi. Dan yang ketiga, dari pihak Bank Darah RSUD Samrabu Bangkalan juga bersedia untuk memfasilitasi apabila ada saudara kita yang bersedia untuk mendonorkan plasma konvalesennya. Terkait segala teknis, nah terus fasilitas segala macamnya itu nanti akan kita kondisikan. Yang penting ada dulu yang mau mendonorkan plasma konvalesennya. Nah, sebelum berlanjut, Pak Ketua, donor ini sebetulnya tidak melihat darah itu apa O atau AB dan lain-lain. Sepenting syarat-syarat bahwa menjadi penyintas itu sudah sesuai gitu ya, karena pasti pasien ini pasti ada yang cocok mungkin darahnya kan begitu Pak Ketua. Untuk golongan darah itu bisa golongan darah apa saja, bebas. Nah, cuman harus memenuhi syarat menjadi pendonor plasma konvalesen. Yang pertama syaratnya itu usianya 18 sampai 60 tahun. Nah, yang kedua berat badan lebih dari 55 kg. Yang ketiga diutamakan pria. Apabila perempuan dikategorikan yang belum pernah hamil. Nah, yang keempat pernah terkonfirmasi COVID-19. Yang kelima, surat keterangan sembuh dari dokter yang merawat. Yang keenam, bebas keluhan minimal 14 hari. Yang ketujuh, tidak menerima transfusi darah selama 6 bulan terakhir. Yang terakhir, lebih diutamakan yang pernah mendonorkan darahnya. Nah, itu Pak. Jadi ada beberapa syarat, di antaranya sudah saya sebutkan tadi itu ada 8 parameter syarat untuk menjadi pendonor darah plasma konvalesen. Karena ini sebetulnya Pak Ketua ya bukan tidak semua orang bisa untuk menyintas, memang harus banyak sosialisasi dan juga penyadaran. Bisa saja orang yang mempunyai syarat semacam itu tidak mendengar bahwa darahnya itu dibutuhkan untuk bisa membantu percepatan penyembuhan saudara-saudara yang lain yang sedang terpapar oleh COVID gitu ya Bang Muhyi. Maka penting untuk bagaimana terus dimasifkan gerakannya ini, tidak boleh lelah kita semua untuk tok-tok datang ke teman-teman dan lainnya, barangkali ada yang mau dengan kesadaran diri, dengan keikhlasan diri untuk mendonorkan darah plasmanya. Karena gini Pak Ketua, saya melihat belum banyak yang ikut ya, saya masih belum buka. Pak Ketua, sebetulnya ada informasi yang sempat saya dengar begini. Untuk orang ini ada yang diperjualbelikan sebetulnya informasinya gitu, bahkan karena memang keluarganya itu membutuhkan itu, banyak memburu darah ini kemana-mana bagi yang dianggap sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya, ini berapapun dibeli,
berapapun dibeli, dan potensi ini justru banyak juga yang dipakai dan juga dibuat kesempatan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Pernah dengar nggak ini, Pak Ketua? Untuk hal seperti itu sampai saat ini saya belum menemukan faktanya, juga belum pernah mendengar. Tapi dengan gerakan ini, gerakan donor plasma konvalesen ini, kita mendorong saudara-saudara kita penyintas COVID-19 itu sense of humanity-nya, sense of sociality-nya. Jadi kita tidak fokus mereka para oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini. Saya rasa itu sangat tidak bagus sekali ya. Ketika dalam kondisi urgent seperti ini, emergency seperti ini, pandemi yang berkepanjangan ini masih memanfaatkan kondisi-kondisi ini untuk mencari keuntungan. Itu sangat luar biasa tidak bagus sekali itu. Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama mengedukasi masyarakat, mari sama-sama kita bergotong royong sehingga para penyintas COVID-19 ini bisa kita edukasi. Sedangkan di DKR sendiri, kita kan punya cabang di setiap kecamatan tuh ada. Dari data yang kita punya itu, kita mencoba untuk mengedukasi pelan-pelan agar para penyintas COVID-19 ini berkeinginan dan mau untuk mendonorkan plasma konvalesennya. Segala hal yang terkait teknis seperti yang saya katakan tadi, itu tetap akan kita fasilitasi sampai proses donornya itu selesai. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk saudara kita juga, untuk kemanusiaan. Tidak ada unsur bukan untuk DKR, bukan untuk Pak Mohi, dan bukan, tapi ini untuk saudara-saudara kita yang kebetulan terpapar dan dirawat di rumah sakit gitu, Pak. Betul, Pak Ketua ya. Betul sekali. Pak Ketua, gerakan yang sudah dilakukan DKR selama ini sejak kapan gitu ya, sampai detik ini sudah ada nggak pendonor yang sudah bisa difasilitasi oleh DKR untuk mendonorkan darahnya dari penyintas-penyintas yang mencukupi syarat untuk mendonorkan darahnya, khususnya di Kabupaten Bangkalan? Seperti yang saya jelaskan tadi, Pak Aliman, dari semenjak saya woro-woro di medsos itu mengharapkan donor plasma konvalesen ini, itu baru 2 yang kita dapatkan itu pun batal, Pak Aliman, karena takut gitu loh. Nah, kita sudah edukasi dan kita siap fasilitasi. Kita akan semua proses kita fasilitasi, tapi mereka takut akhirnya gitu loh. Entah dengan alasan apa, kita edukasi pelan-pelan bahwa ini bukan untuk kita. Untuk siapa saja, cuman kebetulan kita dari DKR yang menginisiasi gerakan donor plasma konvalesen ini. Tapi untuk siapa ini? Untuk siapapun yang sakit dan membutuhkan plasma konvalesen ini. Jadi saya sudah sangat berpikir ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu solusi untuk penyembuhan pasien COVID-19. Pak Mohi, DKR kan sudah tiap hari nih berkecimpung di urusan masalah ini, mengamati, melihat, mendampingi, mengadvokasi, menguruskan dan lain sebagainya tentang masalah pasien COVID. Data-data tentang masalah pasien COVID sembuh itu kan tidak hanya yang dirawat di RSUD Samrabu. Artinya banyak juga masyarakat Bangkalan yang sebetulnya dirawat di Surabaya dan lain sebagainya yang sembuh, dan mungkin data-data itu dipegang oleh DKR. Jadi untuk data-data itu kita memang selalu berkoordinasi dengan pihak Satgas ya Pak, baik yang sudah sembuh maupun yang sudah meninggal. Jadi untuk data absolut terkait angka memang kita ada di Satgas. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya spesifik, misalnya kita menginginkan data, kayak kemarin saya minta data yang sudah sembuh yang ada di Bangkalan, sehingga akhirnya kita bisa hubungi, kita bisa edukasi untuk nantinya bisa mendonorkan plasma konvalesennya, itu kita tetap dikasih. Jadi dalam rangka apa ini? Tidak ada, kita non profit Pak. Kita murni sosial yang nantinya pasti kita untuk siapa saja yang membutuhkan. Dan kita akan fasilitasi itu. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Ada Dr. Ahmad Aziz yang sudah bergabung. Selamat datang, Pak Dokter. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum, Pak Aliman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ini tadi sudah membahas tentang masalah pentingnya pendonor plasma konvalesen yang katanya Bapak Ketua DKR itu justru kesulitan. Satu, karena banyak orang yang memang meskipun syarat rukunnya sudah dianggap memenuhi, tapi ada ketakutan dan lain sebagainya. Dan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan ini sebetulnya, khususnya di Kabupaten Bangkalan, kan sudah banyak Pak sebetulnya pasien-pasien yang sembuh.
Yang dipantau oleh teman-teman dari PMI, sudah berapa kira-kira yang mendonorkan secara sukarela langsung, yang tidak lewat DKR atau yang langsung datang ke PMI, Pak Dokter?